Wates, Kecamatan Tanjung Anu, pada tanggal 19 April tahun 2022. Pengapunten tadi seremonialnya sudah dilakukan di TK Asiro. Sekarang kita langsung ke inti saja nih. Monggo ke Pak. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Ibu Kabid Edukasi dan tim Moner Pembinaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, yang saya sangat hormati Ibu Pengawas, Bapak Ibu Kepala TK, Guru KB Kecamatan Tanjung Anu. Kita awali bersyukur pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat. Di antara nikmat adalah sehat lahir dan batin. Mari kita ikrarkan rasa syukur dengan baca bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya mengingat waktu sudah siang, saya selaku korwil menyampaikan selamat datang kepada ibu-ibu tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk di wilayah Kecamatan Tanjung Anom dalam rangka monitoring, evaluasi, dan pembinaan. Kami sangat berharap kehadiran ibu-ibu pada siang hari ini. Namun demikian tidak hanya siang hari, bahkan kami berharap sering hadir di Tanjung Anom, karena Tanjung Anom dari sisi kelembagaan TK ada 53 TK, kemudian yang KB ada 43. Oleh sebab itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di jenjang PAUD ini, kehadiran ibu-ibu dari dinas sangat kami harapkan. Kemudian mohon maaf manakala nanti ada teman-teman yang dirasa kurang, mohon masukan pembinaan kepada teman-teman guru baik KB maupun TK. Dan tentu setelah ini kepada ibu-ibu siap untuk menindaklanjutinya. Saya berharap kepada ibu nanti masukan dari ibu-ibu dari dinas dicatat, direkap yang rajin, sehingga bisa untuk bahan sharing pada teman-teman yang lain yang hari ini tidak bisa hadir, sehingga di Tanjung Anom ini menjadi lebih baik. Terima kasih terutama kepada Ibu Fitris, Kepala TK Pertiwi Wates. Kantornya, ruang kelasnya luar biasa. Mudah-mudahan bisa menginspirasi yang lain. Demikian, semoga kegiatan hari ini selalu berikan kemudahan, ibu-ibu, bapak berikan sehat dan selalu dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera buat kita semua. Semoga Tanjung Anom, Ibu Pengawas PAUD Kecamatan Tanjung Anom, Ibu Siti Darajah selaku Kasih PAUD pada bidang PPN Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk beserta teman-teman semua yang saya hormati juga Ketua IGDKI dan sasaran monitoring dan pembinaan kami. Mohon maaf sebelumnya ya, kedatangan kami mungkin agak terlalu siang. Memang pada awal kita pelaksanaan pembinaan ke kecamatan-kecamatan kita jadikan 2 titik, namun kemarin itu pada saat pelaksanaan di salah satu kecamatan itu 2 titik pada bulan puasa ini kok yang titik yang kedua energinya sudah mulai banyak berkurang, sehingga kita jadwalkan untuk yang berikutnya itu 1 titik. Jadi ini saya memenuhi harapan dari teman-teman, kita mengunjungi di 2 titik. Jadi mungkin nanti kita juga tidak terlalu lama ya di sini. Sifatnya ini adalah pembinaan. Sebelumnya memang pada tahun-tahun yang lalu kegiatan ini sudah dilaksanakan di seksinya kelompok bermain ya, PAUD non formal.
karena sesuai dengan Pergub nomor 28 tahun 2021 ada perubahan SOTK baru yang ada pada kami. Kalau yang lama itu dulu ada seksi PAUD formal yang menangani TK ya, ada seksi PAUD non formal yang menangani SPS, TPA dan kelompok bermain. Kemudian ada satu seksi pendidikan non formal. Nah, sesuai dengan SOTK yang baru itu pada bidang kami ada perubahan, namun personel yang ada di dalamnya alhamdulillah tidak ada pergeseran ya. Yang pertama itu ada seksi PAUD yang diampu oleh Bunda Roja yang saat ini sedang melaksanakan salah satu tugas pokok dan fungsi, nanti biar dibacakan oleh Bunda Roja. Kegiatan yang kami laksanakan ini sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami apa belum? Nah, di seksi PAUD ini yang ditangani itu terkait dengan proses belajar mengajar di PAUD, di peningkatan mutu dan sebagainya. Nah, kalau yang seksi PNF itu masih tetap sama, karena itu salah satu ciri khas dari bidang kami. Dan ada satu lagi seksi yang baru, yaitu seksi tata kelola PAUD dan PNF. Nah, di seksi baru ini yang diampu oleh Bu Nurul, mungkin teman-teman KB itu sudah sering berhadapan ke seksi dulu kelompok bermain ya, sekarang tata kelola. Jadi yang ditangani masih sama, PAUD ya, dari mulai SPS, TPS, TPA, KB dan TK sama, dan pendidikan non formal. Tapi dalam tugas pokok dan fungsinya itu saja yang mungkin berbeda. Jadi yang ditangani di seksi Takola ini yang salah satunya itu adalah tentang perizinan, baik itu perizinan baru maupun perpanjangan izin operasional, baik di PAUD maupun di PNF. Itu semua urusannya nanti terkait perizinan itu ada di seksi Takola. Jangan sampai salah nanti. Terus kemudian juga yang salah satu tupoksinya itu juga di situ terkait dengan bantuan operasional pendidikan BOP. Jadi BOP baik PAUD maupun yang kesetaraan itu ada di seksi Takola. Kalau dulu kelompok bermain dari mulai BOP, perizinan dan proses belajar mengajar itu ada di seksi kelompok bermain. Kalau yang TK juga seperti itu. Tapi yang sekarang ini seksi 2 ini menangani PAUD secara keseluruhan. Jadi tidak ada pilah kelompok bermain maupun yang TK. Namun yang tahun ini tidak kami tangani ya, yang ada perubahan itu terkait dengan pemberian hibah honorarium pendidik PAUD. Nah, itu sekarang ada di bidang GTK. Di bidang GTK mulai dengan tahun ini dan seterusnya. Tidak tahu nanti ada perubahan atau tidak. Tapi kayaknya teman-teman seneng ya ini ya. Nanti sekarang itu ditangani di bidang GTK, ketemu Pak Mas lagi. Reuni sama Pak Mas. Sini sudah ya, kemarin ada kegiatan untuk verifikasi. Nah, ada masalah enggak? Yang kemarin dapat, sekarang dapat. Tahun 2003 ada yang kena D. Ada karena apa? Oh, kurang siswa. Tapi sudah dikeluarkan dapat pada saat verifikasi. Oh sudah. Soalnya gini, kadang-kadang itu lembaga itu PAUD itu kalau muridnya bertambah, segera mengajukan kepada kami itu untuk tambahan PTK baru. Tapi begitu muridnya berkurang, enggan untuk mengurangi pendidiknya. Ada juga di salah satu kecamatan kemarin di lembaga itu muridnya itu ada 125 kalau tidak salah. Gurunya itu ada sama KS-nya itu 9. Tapi di saat pandemi ini muridnya jadi 75. Tapi ya
guru sama kepala sekolahnya masih tetap 9. Kan kalau disesuaikan dengan rasio guru dan murid kan tidak sesuai ya, 15 banding 1. Seperti itu ya, banyak sih sebetulnya. Kalau tidak dicek memang ya masih tetap tidak dikurangi, tapi muridnya tidak bertambah. Tapi di Kecamatan Tanjung Anom ini gak ada ya yang usianya 60 masuk diusulkan untuk mendapatkan honor ya? Gak ada? Tenane? Bener ya? Karena memang kita pernah menyampaikan surat edaran untuk calon penerima honorarium pendidik PAUD itu usia 59 per tahun ajaran baru kalau tidak salah ya. Nah, kemudian pada surat berikutnya memang kita tidak memasukkan usia, tapi adalah pendidik yang sudah dimasukkan di Dapodik. Sementara kalau yang masuk di Dapodik kan usia 60 sudah tidak bisa. Cuman kadang itu usulan yang dikirimkan kepada kami itu kan bukan print out dari Dapodik, tapi kan dalam bentuk Excel ya. Nah, di situ kadang itu terjadi manipulasi data. Karena kemarin itu data yang masuk kepada kami, ya karena memang itu dalam bentuk Excel dan di situ tidak muncul usia, karena kita di surat sudah disampaikan bahwa itu adalah pendidik yang masuk di Dapodik, yang otomatis di situ tidak ada usia 60. Tapi ternyata setelah dicek kemarin oleh bidang PTK pada saat verifikasi, ada yang usianya 70. Lah begitu ditanya, loh ini usia 70 kok diusulkan? Lah tahun kemarin dapat kok sekarang nggak dapat gitu ya. Akhirnya kita kan yang salah sebagai bidang yang mengampu terdahulu, sehingga kita mendapatkan dianggap pendataan yang dulu itu tidak valid, tidak efisien, tidak efektif seperti itu. Jadi jangan sampai terjadi hal seperti itu ya. Terus kemudian juga ada di salah satu kecamatan itu ada yang diusulkan itu 2 orang pendidik. Memang dia masuk di Dapodik, tapi secara fisik dia tidak ada di sekolah. Yang mengajarkan itu ada 2 orang pendidik yang di situ. Dia mengganti untuk mengajarkan di situ, tapi dia tidak diusulkan untuk mendapatkan bantuan honorarium. Alasannya dia belum 2 tahun sehingga tidak bisa masuk di Dapodik. Kan nggak ada itu. Persyaratan itu kan nggak ada. Kalau memang itu di lembaga itu kekurangan pendidik, begitu dia masuk kan bisa masuk ke Dapodik. Tapi rasionya harus sesuai. Kalau memang dibutuhkan, umpamanya itu dia punya 2 rombel, 1 kepala sekolah, 1 pendidik, berarti kan kurang 1. Begitu dia ada yang masuk mengangkat 1 orang guru, kan boleh dimasukkan di Dapodik. Nah itu karena ketidaktahuan ya. Jangan sampai itu terjadi seperti itu. Kalau memang ada sesuatu yang kurang jelas, tanyakan kepada kami. Jadi tanyakan ke Bunda Rosa. Yang di sini juga Bunda Raja itu memang nangani untuk mutasi PTK-nya, karena di sana juga diverifikasi. Cuman kadang-kadang itu ada teman-teman yang tahu sebetulnya aturannya itu kalau dilihat dari rasionya itu sudah memenuhi. Kadang-kadang itu siapa tahu kita usulkan terus ternyata Bu Siti ngantuk ACC masuk ke Dapodik. Nah seperti itu. Padahal sudah tahu jawabannya, kalau saya mengusulkan ini karena ini rasionya sudah memenuhi, pasti nanti tidak ada rekomendasi untuk masuk ke Dapodik. Nah ternyata yang ada di kecamatan itu 2 orang itu tadi itu ya masih, jadi tidak pernah mengajar. Tapi di salah 2 orang yang diusulkan itu di Dapodiknya dia itu masuk di kepala sekolah, satunya pendidik, guru. Tapi yang diusulkan kepada kami itu sudah beda lagi. Bukan salah satu yang masuk di Dapodik sebagai kepala sekolah, tapi orangnya beda lagi, bapak-bapak. Itu kan sudah
nggak sama lagi. Sakit Yang aku dua sama ini ning nggak kono. ngajar, Tanding-tandingan yang ngono wih, anak. menggantikan mengajar ini tidak diusulkan untuk mendapatkan honorarium. Yang kedua itu ada 1.125. Kalau rangkap 2, saya nanti harus menandatangani 2.250 lembar. Itu baru untuk yang PAUD saja, belum yang di kesetaraan. Jadi tolong segera untuk yang memang ada revisi segera dibenahi. Meskipun dana itu sudah masuk ke rekening teman-teman semua, tapi kan tetap RKS itu harus segera diselesaikan. Karena untuk tahun ini masih manual ya, nanti untuk berikutnya akan ada aplikasi untuk RKS, namanya RKS. Saya kira mungkin itu ya dari kami. Mungkin kalau ada yang ditanyakan monggo. Nanti untuk selanjutnya yang masalah proses belajar mengajar nanti akan dipandu oleh Bunda Rojah, karena secara teknis beliau yang menguasai untuk proses belajar mengajar. Di sini saya hanya untuk penyegaran, untuk pembinaan kepada teman-teman semua. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi acara pembukaan monitoring dan evaluasi serta pembinaan kegiatan peningkatan mutu proses belajar mengajar PAUD Kabupaten Nganjuk tahun 2022. Sekian saya Kakung Baca Alam, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya acara inti yaitu monitoring dan evaluasi akan dibantu oleh Ibu Siti Tarojah. Monggo disilakan. Semangat Bu Ibu. Luar biasa. Yang saya hormati Ibu Kabid PAUD dan PNF, FP yang melalui SPP MSI, Ibu Pengawas PAUD, Ibu Sri Pamudri SPP dan teman-teman saya. Dan saya hormati Ibu Ketua Ibu TKI dan Baudi Kecamatan Manjungan, Ibu-ibu kepala Paskona PPK yang jadi samping monitoring pada hari ini yang saya banggakan. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat di kegiatan ini. Setelah salawat salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Syafaat beliau pada akhirat. Amin. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini kami ingin menyampaikan maksud dan tujuan kami datang ke sini, ke TK Pertiwi Hates, yaitu dalam rangka melaksanakan salah dua tupoksi kami dari seksi PAUD yang sebelumnya akan saya bacakan di bidang PAUD. Yang kedua, melaksanakan perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan PAUD. Yang ketiga, melaksanakan pembinaan dan pengelolaan lembaga PAUD. Selanjutnya, pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan PAUD, memberikan penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana PAUD, melaksanakan pembinaan dan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan serta pengawas PAUD, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan. Jadi maksud kami, kedatangan kami ke sini monitoring, informasi dan pembinaan, berarti salah dua dari tugas pokok dan fungsi dari seksi kami. Bapak Ibu, hari ini kita
ada dua pengawas sampaikan dengan semuanya. Itu akan dilakukan oleh teman kami bertiga, Mas Waji, Mbak Tipu dan Mbak Tri, untuk mencocokkan apakah sudah sesuai dengan instrumen atau belum. Yang kedua adalah terkait proses pembelajaran yang mungkin hari ini ada yang sempat melakukan pembelajaran, ada juga yang tidak karena mungkin berkumpul ke sini, tapi harusnya melakukan karena datanya kan siang ini. Jadi hari ini saya ingin ada dua ibu guru dari TK1 dari KB1 untuk mempresentasikan kegiatan yang telah mereka lakukan, bisa hari ini, bisa kemarin, sesuai dengan RPPH. Jadi cerita aja satu dari KB1. Monggo sekarang yang pertama yang TK atau KB, saya persilakan. Saya Sofia Binari Rahayu, perwakilan TK Pertiwiwates akan menyampaikan apa yang dilakukan hari ini. Nah, hari ini kegiatannya adalah hari Selasa tanggal 19 April 2022. Seperti biasa nih Bapak Ibu, kita dari awal adalah penyambutan, SOP penyambutan. Sofia Binari Rahayu. Nah, seperti biasa kita awal penyambutan anak. Setelah penyambutan anak, ketika waktunya jam masuk, kita mengebel. Setelah bel, anak-anak dibariskan fisik motorik dulu. Fisik motorik itu karena ini puasa, kita cuma satu kegiatan senam yang durasi sekitar 5 menit. Setelah itu baris di depannya kelas masing-masing. Itu untuk membiasakan budaya positif, tertib dan disiplin Bapak Ibu. Bapaknya nggak ada nih. Nah, itu adalah kegiatan untuk menumbuhkan budaya positif kepada anak-anak. Di saat berbaris itu, anak-anak diajak salam, doa dan tata cara masuk ke dalam kelas. Ketika masuk ke dalam kelas berarti anak-anak melepas sepatu dan menaruhnya di rak sepatu. Seperti itu. Setelah masuk jangan lupa mengucapkan salam. Lalu kita masuk ke dalam kelas. Kita kegiatan awal. Di kegiatan awal seperti biasa juga kita mengucapkan salam. Habis itu absensi dan sholawatan, lalu hafalan Pancasila. Setelah hafalan Pancasila, kita masuk ke apersepsi, di mana kita mengulang kegiatan kemarin dan kegiatan hari ini mau diajak kegiatan apa. Nah, ini tadi kami menampilkan video, anak-anak melihat, lalu saya tanya, anak-anak ini videonya itu tentang apa? Membuat batik Bu, tadi cara-caranya apa saja? Nah, anak-anak menjawab, itu adalah termasuk saintifik, juga termasuk kita sudah menggunakan STEM Bu. Kita menggunakan IT untuk pembelajaran ke anak. Karena terbatas di sini tidak ada LCD, maka saya menggunakan laptop dan sound. Nah, setelah itu kita masuk kembali ke papan tulis. Nah, anak-anak kita tulis hari ini tanggal berapa, hari apa, tahun berapa. Lalu bismillahirrahmanirrahim, anak-anak hafalan seperti biasa Bu, surat-surat pendek. Nah, tiap hari anak-anak TK sini itu hafalan surat pendek. Kalau sudah hafal beberapa, targetnya 1 minggu itu biasanya 1 surat itu kalau bisa, kalau tidak ya yang penting diulang terus tiap harinya. Setelah itu kita mulai ke kegiatan, yaitu kegiatan hari ini apa ya anak-anak kira-kira. Nah, anak-anak tadi sudah belajar tentang membatik. Nah, kegiatan hari ini tentang apa? Tugas yang pertama ini tadi
anak-anak memberi tanda centang pada gambar yang sesuai. Ini tadi kita ada video tentang membuat batik eco-card atau membuat batik dengan ponding atau memukul. Itu bahannya dari daun, bunga, lalu ada kertas sama kain. Nah, dipukul-pukul sama batu. Nah, anak-anak tadi diingatkan, itu tadi bahannya apa saja. Nah, itu. Ini yang sesuai mana ya alat dan bahannya. Nanti dicentang yang tidak sesuai tidak usah. Itu kegiatan yang pertama. Yang kedua, menyusun huruf menjadi kata batik. Nah, ada potongan kata, anak-anak menyusun lalu menuliskan. Nah, di bawahnya. Yang ketiga, menghitung benda dan menuliskannya. Nah, tadi saya buat mangkok-mangkok. Tugasnya anak-anak menjemput atau menggenggam batunya, lalu dihitung batunya itu, digambar batunya, gambarnya bunder-bunder bulu. Oh iya. Terus habis itu jumlahnya saya berikan ambil itu, nanti batunya diambil, bunganya diambil, sama daunnya diambil, terus digambar, terus dihitung gambarnya anak itu. Nah, itu tugas yang ketiga. Tugas yang keempat yaitu bagaimana tadi di video saya tanyakan lagi. Tadi bu kertas, habis kertas bunganya, daunnya disusun, habis itu kainnya terus di plastik, terus ditutuk-tutuk bu. Nah, karena anak-anak ini kalau mengulang lagi juga bisa. Nah, jadi memang kemampuannya berbeda-beda sebelumnya bu. Nah, setelah itu, oh iya, karena ada kemampuan yang berbeda itu, jadi nutuknya juga yang sebisanya. Ini juga diingatkan anak-anak, batu itu berbahaya, boleh di kepala, nggak boleh, dan lain-lain itu sudah diingatkan. Nah, sudah sekarang anak-anak boleh memilih kegiatan yang mana. Nah, habis itu nanti jangan berantem untuk rebutan kursi, bergantian gitu. Itu untuk tugas. Dan kegiatan pengamannya adalah bermain Lego. Sudah sekian, itu sudah selesai kegiatan intinya. Nah, setelah kegiatan inti, karena ini harusnya istirahat, tapi karena puasa kita langsung ke kegiatan penutup ibu, tidak ada istirahat. Nah, langsung kegiatan penutup, yaitu ada recalling, di mana menanyakan bagaimana perasaannya hari ini, senang apa tidak, mana kegiatan yang paling disukai, seperti itu. Nah, besok jangan lupa masuk lagi karena kita akan ada kegiatan yang seru. Nah, kegiatan seru-seru ini nanti kita lakukan lagi, anak-anak mau seperti itu. Nah, apa yang disukai dan apa yang tidak disukai kita tanyakan. Anak-anak senang, ini tadi yang di sebelah papan sudah rasa senangnya atau tidak itu ditempelkan sama anak-anak. Nah, setelah itu berdoa, pulang, penutup, pun sampun bu, kegiatannya seperti itu. Kegiatan setelah anak-anak pulang, saya menyiapkan ini tadi, mau menilai yang kemarin Bu Najim bu. Saya nyuting kemarin. Kalau kemarinnya lagi, biasanya sih penilaian bu. Nah, penilaian di sini tadi ketika anak kan ada tiga penilaian: catatan, checklist, anekdot, dan hasil karya. Dalam 4 kegiatan ini, yang ada hasil karyanya saya masukkan hasil karya. Semisal ada pemberian tugas, itu saya tulis di anekdot. Nah, atau hasil observasi saya di mana anak ini semangat mengerjakan ini, warnanya bagus, atau anak ini suka mewarnai ini. Misal kayak kemarin di muridnya Bu Najim itu, anaknya suka warna merah, saya tulis warna merah gitu bu. Udah, kalau anekdot saya itu,
Kalau hasil karya biasanya yang menghasilkan hasil karya saya masukkan di hasil karya. Nah, untuk checklist tiap kegiatannya saya nilai berdasarkan anak mengerjakan atau tidak dari observasi itu tadi. Terima kasih. Nama saya Desi Market. Saya dari KPPD Manangsari. Dan ini saya akan mempresentasikan tentang kegiatan hari ini, yaitu tema kita hari ini yaitu tema alam semesta. Subtemanya yaitu bumi. Awal pertama, sebelum anak-anak masuk, guru harus sudah datang 15 menit sebelum anak-anak masuk. Setelah anak-anak datang, guru menyambut di luar kelas, kemudian mempersilahkan anak-anak masuk dan menyarankan anak untuk meletakkan tas dan sepatu pada tempatnya. Kemudian setelah itu mulai pra-pembukaan. Anak-anak di luar kita melaksanakan senam yang sederhana antara 3 menit sampai 5 menit. Setelah itu kita masuk. Nah, sebelum masuk kita juga berbaris kita menggunakan, sebelum anak-anak masuk kita menggunakan gambar. Ada gambar tos, ada gambar salin, ada gambar berpelukan, seperti itu. Anak-anak nanti satu persatu maju, kemudian disuruh memilih yang mana yang ingin dipilih oleh anak-anak. Misal anak-anak ingin salim gitu, kita juga salim. Anak-anak ingin berpelukan, kita juga berpelukan, seperti itu. Kemudian anak-anak masuk satu persatu dan duduk. Nah, setelah itu kita penerapan pembukaan. Kita berdoa seperti biasa berdoa. Sebelum berdoa kita mengucapkan salam dengan 4 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jawa. Sebagai pembiasaan ya. Nah, setelah itu kita berdiskusi tentang, karena subtema kita hari ini adalah bumi, kita berdiskusi tentang bumi. Ya, kita bercerita tentang itu, apa itu bumi, ya, terus apa saja yang berada di bumi, seperti itu. Kemudian berdiskusi juga tentang benda-benda yang ada di bumi. Misalkan ada batu, ada pasir, seperti itu. Setelah itu anak-anak diajak kembali keluar untuk mencari kerikil. Ya, kerikil dengan berbagai ukuran. Ada yang kecil, sedang, dan besar. Setelah itu kita masuk lagi dan memperkenalkan kegiatan hari ini pada anak-anak. Media kita yaitu batu kerikil itu, Ibu. Nah, setelah itu kita masuk ke, kita menjelaskan dulu kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini yaitu 1, menghitung kerikil. 2, membatik dengan teknik jumputan. 3, mengelompokkan batu berdasarkan besar kecil. 4, menirukan sajak sederhana tentang bumi. Nah, sebelumnya kita membagi 3 kelompok. Ya, 4 bersama-sama membaca sajak itu, Ibu. Kemudian 1 disediakan untuk kredit untuk pelajaran menghitung. Kemudian membatik dengan teknik jumputan di sebelah sana misal. Dan ini mengelompokkan batu berdasarkan besar kecil di sebelah berikutnya. Nah, setelah itu kita meminta anak-anak, monggo yang dipilih yang mana, yang mau dikerjakan dulu yang mana, begitu. Setelah itu, setelah anak-anak mengambil, anak-anak duduk di bawah, kemudian mengerjakannya di bawah yang sudah diberi karpet. Kemudian recalling. Setelah kegiatan selesai, kita mengajak anak-anak untuk merapikan mainan dengan lagu. Misalkan beres, 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 beres itu. Kemudian setelah semuanya rapi, anak-anak kembali duduk.
dan kita berdiskusi tentang kegiatan yang sudah kita lakukan. Misal nanti ada anak yang tidak mau, misal itu nanti kita beri masukan seperti itu. Setelah itu kita bercerita tentang kegiatan hari ini, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita praktekkan, kita bahas lagi. Dan kita tanya bagaimana perasaan anak-anak hari ini, gitu. Kemudian kegiatan penutup, berdiskusi lagi. Kita berdiskusi kegiatan apa saja yang sudah dimainkan hari ini, mainan apa yang paling disukai anak-anak. Oh ya, sebelumnya kegiatan pengaman kita yaitu tadi bermain puzzle sederhana. Kita juga bercerita sedikit tentang pesan-pesan yang berisi pesan-pesan. Misal, kerikil itu bahaya ya Bu, tidak boleh dilempar, tidak boleh buat mukul temannya atau seperti itu. Kemudian penerapan SOP penutupan. Nah, setelah itu kita berdoa ulang dan kemudian satu persatu salim seperti itu, mengambil tas dan sepatunya. Setelah anak-anak pulang, kita menilai dan merapikan meja-meja dan membersihkan kelas. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Sofia dan Ibu Risma, nggak ada A-nya. Saya tadi biasanya Ibu Aris, Bu Risma dan Bu Sofia. Terima kasih atas apa yang disampaikan. Anak PPH-nya Bu Risma pinjem. Ya, terima kasih. Saya awali dari TK Pertiwi ya, atas tadi Bu Sofia sudah bercerita panjang lebar terkait kegiatannya mulai pagi, penyambutan anak di pintu gerbang atau di pintu kelas? Pintu gerbang. Ada piketnya? Ada. Piketnya ada. Terus setelah disambut ada baris. Barisnya kayak apa ini? Baris kayak SD atau bagaimana? Baris depan. Awalnya bermain dulu ke anak-anak dulu. Sampai datang main dulu. Oh, sampai datang main dulu. Tet jamnya baris. Terus senam sik baru masuk kelas. Sik senam dhisik masuk kelas atau senam sik lagi baris masuk. Senam berbaris depan kelas. Berbaris depan kelas baru masuk. Barisnya yang tengah-tengah kurang. Kalau yang senam juga. Yang masuk kelas. Kalau yang masuk kelas kita kan budaya positifnya kan harus apa rapi terus kudu ngene ini ya. Juga Bu, yang penting bisa tertib Bu. Gitu. Ya enggak contoh-contohan lah intinya kalau anak. Iya. Berarti tertib itu ya, tapi nggak ada intervensi ya. Kudu menang yang ini lagi lagu gitu ya. Kelasnya juga terbubarin itu masih mengong masih bisa bubar. Kalau mengong-mengong ini, kalian berpulang mengong-mengong gitu ya. Biasanya masih mengong-mengong. Gini, tadi semuanya berdua bilangnya pelajaran, tugas. Bocah SD, bocah TK. TK toh, TK, KB, SPS, PPA itu kan PAUD namanya. Itu semuanya melalui permainan. Bermain yang bermakna. Jadi bermain, bukan belajar, bukan tugas.
tugas itu melaksanakan tugas panjenengan itu gak bermain namanya. Termasuk mencoret gambar cocokan di kertas LKS. Itu mengerjakan tugas, bukan bermain. Saya anunya global saja. Jadi kalau jenengan kasih kertas ada gambarnya piring sama nasi terus anak-anak gini seret ya Bu. Itu bukan bermain, tapi itu melaksanakan tugas dari panjenengan. Jadi yang intinya kalau bermain itu alat yang digunakan itu harus bisa diapa-apakan, bisa ditumpuk, bisa dijejer, bisa disobek, bisa diremas, bisa dipasangkan, bisa dipisah, bisa diapa-apakan. Jadi anak bisa aktif menggunakan APE yang jenengan siapkan. Dalam nulis ini tok, piring, nasi, seret, kasih warna. Ini mengerjakan tugas, bukan bermain. Jadi dikurangi yang seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi ini hal kecil. Jadi dikurangi. Mending penjenengan menggunakan tadi boleh dengan kerikil, ya tak? Dengan kerikil, dengan jagung, biji salak, biji lengkeng. Kalau musim itu banyak kan seperti itu. Jadi gunakan alam sekitar untuk memberikan pembelajaran melalui bermain pada anak itu supaya anak-anak selalu punya pengalaman terhadap lingkungannya kan kontekstual. Dengan tidak susah, nggak susah nyari gitu ya. Susah tuh Bu kalau memberikan APE yang bisa dimainkan. Soalnya kertas, bukan kita tidak boleh dengan kertas untuk menggambar sesuai ide. Kertas kosong, krayon, biarkan anak mengeksplor apa yang ada di pikirannya tanpa intervensi. Kita boleh bercerita sesuai dengan tema kita tadi, dengan tema bumi. Isinya bumi itu apa saja? Misalnya tadi kan ada tanaman, ya kan? Isinya bumi apa nih? Bumi itu kalau isinya bisa juga demografinya, ada lautan di dalam bumi tuh, ada daratan, ada pegunungan, terus ada apa lagi? Tanah, pasir, sawah, gitu. Ada tanaman, ada batu, ada binatang, ada kita manusia yang ada di dalamnya. Jadi kan mau yang mana yang mau jenengan jelaskan? KB, jelasnya KB. Jadi kita harus ambil pokok bahasan yang mana kita ambil, biar nggak terlalu berlebihan, gitu. Kalau jenengan fokuskan tentang tanaman yang hidup di daratan misalnya, itu pun sudah lebar sekali. Atau benda-benda yang ada di bumi, benda mati maksudnya. Jadi apa Bu kalau benda mati? Ada batu, apa lagi? Tanah, ada lagi? Pasir, air, gitu. Jadi kan jangan terlalu gimana ya? Masih jero bumi kan wakeh. Apa orang tak cacing nih, gitu? Orang enek apa? Ada corona, gitu? Ada virusnya. Itu kan di bumi semua, gitu ya. Terus saya tekankan tadi untuk kegiatan inti, untuk semuanya ya. Menulis kegiatan inti itu harus operasional ya. Jadi misalkan ini menghitung kerikil, membatik dengan teknik jemputan, mengelompokkan batu berdasarkan besar kecil, menirukan sajak sederhana tentang bumi. Ini mengenek pengamannya kok? Itu nggak usah pakai pengaman. Di sini menirukan sajak, pakai aja di pembukaan saat pijakan sebelum main, gitu. Yang pakai puzzle itu tulis saja yang keempat, gitu. Bermain puzzle. Jadi untuk kegiatan inti penulisannya bermain menghitung dengan kerikil.
Nah, yang dihitung angka berapa? Bisa juga bermain mengenalkan bilangan 1 sampai 10 menggunakan media kerikil. Itu ya. Jadi orang tahu, jadi kan bermain kerikil tuh apa nih gitu. Jadi kan mau mempingin dengan kerikil itu mengenalkan besar kecil atau kasar halusnya atau untuk dihitung untuk mengenalkan bilangan. Jadi harus jelas gitu ya. Jadi kalau memang kita mau menghitung, bermain menghitung kerikil atau bermain mengenalkan bilangan 1 sampai 10 dengan media kerikil. Jadi kalau Mbak Risma tadi yang membuat RPPK orang lebu, gue kacanya iso, karepe gue apa tadi? Nggak usah bengok-bengok Mbak Risma ini karepe apa? Tidak seperti itu. Jadi dengan membaca RPPK kan orang lain sudah bisa melaksanakan, gitu ya. Terus membatik dengan teknik jemputan, bermain membatik dengan teknik jemputan. Intinya bermain. Masalah ada pembelajaran, ada nilai-nilai manfaat, nilai pendidikannya itu di dalam permainan. Jadi kalau main dengan jemputan misalnya, kalau main kerikil pakai angka, lalu jelas kan kognitifnya masuk gitu ya. Kalau dengan main jemputan gimana? Apanya yang masuk ya kira-kira? Pendidikan yang mana? Seni satu, misalnya terus kerikilnya dilebokne neng kain, terus ditali. Berarti dia paham mau menali, berarti itu ada kognitif yang tentang apa? Musik motorik dapat, ya toh? Terus berarti kan dia harus paham daya pikirnya, dilebokne, dimasukkan, dibungkus. Itu kan konsep dibungkus, di dalam, ditali. Itu kan itu semua kan di dalam permainan itu ada nilai-nilai aspek perkembangan itu yang dimaksud. Jadi bukan semuanya harus pakai kertas, terus nulis, terus apa sih dengan perintahkan harus selesai, tidak. Jadi pembelajaran itu melalui permainan, ya. Kayak tadi ke anak SD aja, gitu. Jadi kayak anak SD gitu. Jadi jangan perlakukan anak-anak itu kita sekolah dasar ke atas. Terus jenengan biasanya anak-anak gitu ya, manggilnya anak-anak, jadi jenengan super power. Anak-anak cuili, mana dengan ya. Padahal kita kalau berkomunikasi dengan anak kita harus samakan sejajar pandangan. Terus kita masuk ke dunia anak. Kalau masuk ke dunia anak berarti kita siapa? Temannya. Jadi kita manggilnya teman-teman ke sini. Teman kita. Anak-anak buku di sini. Ayo, teman-teman, ayo kita ke sini. Kita bermain ya bersama seperti itu ya, karena kita masuk ke dunia anak. Ya kita coba untuk ramah-ramah kepada dia karena kita temannya. Bukan berarti pula temannya berarti nggak hormat dengan kita, tidak. Dia tahu kok kalau kita gurunya. Kan dia pasti panggilnya masih bu guru, bunda, nggak ada teman. Kita kan manggilnya teman-teman. Kita bermain di sini ya. Iya bu guru bangga kok, meskipun kita manggilnya tidak anak-anak. Nah, anak-anak itu menunjukkan kita lebih tua, lebih besar, lebih super power kan seperti itu ya. Itu dalam hal komunikasi. Terus mengelompokkan batu berdasarkan besar kecil, bermain mengelompokkan batu berdasarkan besar dan kecil. Terus selanjutnya tadi bermain puzzle. Saiki terkait tentang iki kok kene alat dan bahannya iki piye? Sing teke sapa ki? KB. Nah, ini harus ada namanya alat dan bahan. Bahannya ini tok, kerikil, kain putih, warna makanan. Ini menjelaskan yang mana gitu ya. Jadi gini, untuk kegiatan inti menghitung kerikil itu ditulis di alat dan bahan nomor 1. Menghitung kerikil itu apa bu yang perlu dibutuhkan?
Kerikil satu ya, kerikil. Terus kira digeletak di lantai, langsung dhuwur meja. Wadahnya apa? Mangkok apa? Kecil atau besar? Mangkok sedang, mangkok plastik sedang. Terus ada yang hitung apa? Dicekel tangan? Mangkok kecil, gitu? Mangkok kecil. Tak rek-rek ini ya. Terus apa lagi? Butuh untuk menjiplak apa kayak saat anak sudah menghitung, butuh untuk penulis menjiplak dari kerikil itu. Biasanya gini, wali murid bu jaluk pengen nulis, ya di situ caranya. Jadi siapkan kertas kecil, HVS dibagi papan, terus siapkan krayonnya. Nah, saat anak itu sudah megang kerikil-kerikilnya itu, jadi kan kalau ngitung anak KB itu berarti harus butuh bantuan itu, bantuan piring angka. Sudah pernah lihat piring angka? Piring angka kayak lempek kue, ya toh? Kalau jenengan mau menghitung kerikil, kasih gambar di mangkok kue yang putih kayak kertas vanila itu, kasih gambar kerikilnya. Misalnya jenengan pengen lambang bilangan 4, tulis kerikilnya tuh bunder-bunder apa. Setelah itu historia ada tulisannya angka 4. Biarkan anak dalam menghitung itu menyocok nih, karena ada KB itu nyocok nih di dalam ini, masukkan. Nah, setelah itu biar dia tirukan dengan siapkan kertas HVS dipotong 4 tadi. Itu dibeli penjelasannya pada saat kebijakan sebelum main. Cara main di tiap jenis kegiatan itu penting. Jadi namanya bebas. Nah, apa namanya, kurikulum merdeka, belajar merdeka, itu tetap kita harus menjelaskan jenis cara mainnya bagaimana. Boleh nanti dia bereksplor. Nah, setelah kita menjelaskan, oh ini menghitungnya begini caranya, nanti piringnya, kerikilnya seperti ini. Tapi boleh anak-anak mengeksplor yang lain. Bu, tampi-tampi, boleh aja, biar saja. Kita tanya, kenapa kok seperti itu? Kenapa kok Mas Juang, kenapa kok sampai seperti ini? Ya Bu, aku mau apa? Jadi akan jelaskan dia. Jadi suatu contoh, kita menyiapkan krayon kepada anak. Menurut orang dewasa, krayon itu kan untuk warna. Tapi untuk anak-anak, ya sudah di kereta api, gitu, ya sudah di pesawat, ya sudah digawe dibentuk dari rumah. Itu namanya mengeksplor lingkungan sekitar, apa yang jenengan siapkan. Itu ya. Koridornya, kalau krayon itu memang untuk mewarnai atau membuat gambar. Tapi kan boleh saja krayon itu sebagai alat permainan edukatifnya anak untuk membuat apa yang dia inginkan, seperti itu ya. Jadi merdekanya di situ, ya. Jadi anak bebas untuk mengeksplor apa yang dari apa yang penjenengan siapkan. Baik, terus ini langsung dua-duanya ya. Karena ini udah kering, jangan ya. Dipaksakan saja nih Bu Anda, saya tidak batuk-batuk. Alhamdulillah saya tidak. Iya, sekarang recalling. Ya, recalling. Dari saat kegiatan inti, penjaringan tadi kan melakukan pengamatan, gitu? Melakukan penilaian dengan teknik checklist yang benar sudah penjaringan siapkan. Aku mau gendok itu. Kok rencana penilaiannya global ini, yang di KB, yang di TK malah teknisnya saja. Ayo, jadi rencana penilaian itu dari KD yang jenengan taruh di sini itu dibuat indikatornya di bawah. Misalnya KD 1.1, jenengan tuh pengen ngamati apa sih? Jenengan pengen nilai yang apa? Tentang KB 1.1. Misalnya untuk KB sikap berdoa.
Jadi 1.1 sikap berdoa. Jadi saat jenengan mengajak anak berdoa, jenengan yang misalnya 3 anak yang mau jenengan amati tadi, jenengan amati sikapnya wis bener poro, wis sesuai harapan sampean poro. Misalnya kalau ayah berdoa, sing sama amati tadi di sini, asrek kayak seperti ini, berarti kan belum paham sikap berdoa, berarti sikapnya MB belum berkembang. Kalau misalnya Mbak Najib, misalnya muridnya Mbak Najib misalnya, Mbak Najib sudah begini, sikap berdoa, berarti itu sudah berkembang sesuai harapan. Kalau jenengan angkakan berarti angka berapa? 3 gitu. Kalau Mbak Najib gini, Mbak Fitris, ayo berdoanya seperti ini gitu ya. Berarti Mbak Najib sudah BSB. Berarti selain dia pintar untuk dirinya, dia bisa mengajak orang lain. Itu ya, itu saat jenengan melakukan penilaian. Tapi tidak boleh kalau global seperti ini. Jenengan kalau global seperti ini, saya harap jenengan menilai yang mana. Gitu harus ditulis di situ. Misalnya KD 2.2. Jenengan apa? Sosial kan? Sosial emosional. Jenengan akan mengamati anak itu mampu menghormati atau menghargai teman sebaya. Kalau anak itu omong-omongan, anak bisa berbagi, itu berarti dia bisa menghargai teman sebayanya. Tapi kalau jenengan misalnya anak mampu, anak bisa menghargai orang yang lebih tua, jadi tinggal bu guru interaksinya tentunya ya. Misalnya bu guru kalau dia sopan seperti itu berarti dia bisa. Nah, itu langsung di checklist seperti itu ya. Tapi harus ada indikatornya di situ. Jangan global gini, bingung kok. Sehari aja dia udah lupa. Apa kita amati dari ya? Seperti itu ya. Jangankan sehari, pulang anak terus kita mau tuh gini apa ya? Nggak bisa, makanya tidak boleh dia di nanti. Jadi saat anak melakukan kegiatan itu dilakukan. Terus catatan anekdot. Catatan anekdot masih adakah yang berpersepsi bahwa catatan anekdot itu hal yang spesifik saja? Tidak ya, sudah benar ya, catatan anekdot adalah running record apa yang dikerjakan oleh anak-anak, tapi dalam waktu tertentu. Misalnya Mbak Najib, saya amati jam 9 sampai jam 9.15, tempatnya di halaman, nama Najib. Terus apa yang dilakukan Mbak Najib kita tulis. Tidak boleh mengasumsi Mbak Najib kayaknya senang ya hari ini. Tidak boleh. Itu kan menurut penjenengan. Jadi Mbak Najib misalnya lompat-lompat, ya tulis saja Najib, Mbak Najib melompat dengan kedua kaki bergantian. Mbak Najib mengambil kerikil untuk dilemparkan ke luar. Mbak Najib melempar kerikil menggunakan tangan kanan. Mbak Najib berkata kepada Mbak Fitri, Mbak Najib misalnya Mbak Najib gini, Mbak Fitri sini ya dolanan karo aku. Mbak Najib berkata, nulisnya gitu. Jadi bukan Mbak Najib kalau gitu kan. Mbak Najib berkata, Mbak Fitri kesini main sama aku. Itu nulisnya. Nah setelah itu nanti tinggal jenengan, setelah anak-anak pulang jenengan tulis apa ya sing berkembang, KD berapa titik berapa ya berkembang. Kalau Mbak Najib bilang, Mbak Najib berkata Mbak Fitri kesini main sama saya, berarti Mbak Najib mengungkapkan, berarti 3 titik Bu, bahasa ekspresif itu 3 titik 12, 3 titik 11, 4 titik 11. Dengan berkata Mbak Najib begini, terus kesini, berarti ada konsep kesini, kesana, kesitu, kesini, berarti tahu konsep kesini. Terus kalau Mbak Najib sudah bisa ngajak temannya seperti itu, berarti sosialnya berapa? Gimana? Dengan tadi bisa menghargai teman sebaya, kan nggak tukaran toh? Kan tidak gitu. Berarti KD 2 titik berapa? 2.2 untuk itu. Jadi kan kalau nggak aman, jadi kan bawa itunya ya, artinya ya seperti itu. Jadi jangan diabaikan bahwa Pak Najib sudah bisa memanggil temannya dengan kata Mbak, sudah
bisa ngajak temennya itu juga perkembangan gitu loh. Itu harus ada. Berarti menghormati teman sebaya. Terus misalnya mampu berbagi mainan dengan temennya. Itu ya. Jadi kalau jenengan langsung sih, Mbak Najim lagi gembira hari ini. Dari mana jenengan tahu kalau gembira? Senyum. Belum tentu senyum itu gembira. Tulis saja Mbak Najim tersenyum oleh dengan siapa, bersama siapa. Mbak Najim tersenyum sambil pegang hand sanitizer dengan pakai tangan kanan. Memegang hand sanitizer berarti yang berkembang apa? Fisik motorik. Tidak semua anak tuh bisa megang seperti ini. Berarti motoriknya sini kembang kita. Terus Mbak Rajin pegang sanitizer menggunakan kedua jari jempol dan berarti di ujung-ujung jari sudah berkembang. Itu gitu. Jadi sejeli mungkin dalam mengamati anak, biar kita tidak zalim pada anak. Anak sudah melakukan sesuatu, jenengan nggak amati, jenengan nggak buktikan di tulisan, lali. Karena kayaknya bocah wis iso berkembang ke 6 aspek atau ke 5 aspeknya, jenengan menulis kayak loro. Kognitif kok dipikir. Bahasa nggak, celuk-celuk, pinter, sudah bisa kita ajak omong. Kalau kita paham apa yang kita omongkan, berarti dia sudah berkembang bahasa reseptif. Dia memahami apa yang kita omongkan, berarti memahami bahasa sederhana. Dalam kurung apa ditulis, yang tadi ngomong apa, itu gitu. Baik, setelah itu kita sedikit lagi. Padahal udah mau gini kan? Nggak pernah tidur, cuma ya yang kita aja. Nggak bisa leye-leye saya. Pulang udah jam berapa nanti kan? Pulang mandi, sholat, bagaimana? Yuk, siapa yang buka? Sebentar, ini sudah yang dilakukan Bu Guru tadi merekap ya. Terus nanti lihat KD-KD yang muncul, terus menyiapkan untuk besok pagi. Ya betul tuh, besok pagi resik-resik mesti kan. Resik, nyiapkan RPPH-nya untuk besok. Kalau belum ada, siapkan dulu. Kalau bisa badan di display itu biasanya. Idealnya di display langsung. Besok pagi sudah display. Sudah apa itu sudah ada siap seperti itu. Bu, ini anak-anak main gitu. Itu kalau belum terbiasa, kalau udah biasa enggak juga. Itu ya. Terus untuk yang di luar tadi Bu, di luar itu kan kita punya tujuan. Tujuannya apa Bu? Diajak main-main di luar tujuannya apa? Hah? Oh, yang tadi persepsi, beda. Yang anak teko, tak dulu masuk kelas, jenengan ngajak main di nyoba. Ibu tujuannya apa? Biasanya lek bocah ndek kene iki enek gak sing rada merengguk lek dicekak ning kene. Enek ora, bocah kabeh ceria senyum-senyum kabeh apa enek sing merengguk barang? Ya, itu tujuannya itu untuk menetralkan psikis anak itu. Ya, ajak bermain yang menyenangkan di luar. Jadi pikirannya bener terlalu seneng ya, lalu seneng lah kayak dijak lebu dolanan, ajak pelajaran, ajak garap tugas, tapi diajak bermain yang menyenangkan. Ngapa tepuk kok kudu seneng ya, bocah cilik Bu? Terus tak Allah saiki gelem. Ngapa kok kudu seneng? Biar kaitannya karo apa? Motivasi belajar. Perkembangan otak. Perkembangan otaknya apa? Kok kudu seneng? Biar tidak mati sel-sel yang ada di dalam otak itu apa namanya? Sel-selnya biar nggak mati. Iya. Terus kalau dibentak sekali itu berapa sel yang mati? Terus kenapa kudu seneng nih apa sih? Kok kudu seneng? Ben anak-anak itu cowok. Jadi sinapnya itu bisa tumbuh ya apa? Ini apa? Perkembangannya biar maksimal. Perkembangan maksimal. Lah iya apa kok kudu seneng? Ini kaitannya karo
tiga bagian otak anak. Lek anak seneng, limbik ya kan bagian otak ada telu. Enek korteks atau topi berpikir, enek limbik, enek batang otak ini nih, terus korteks apa limbiknya di bawah ini kayak katup ya bu. Nah kalau anak itu senang, katupnya membuka. Apapun yang akan jenengan omongkan, akan jenengan berikan, itu akan masuk ke korteks dan itu akan tersimpan di pikiran anak. Tapi kalau penjenengan melebu, terus kon baris, sehingga meneng, gak melebu, itu sudah ada tekanan, ada intervensi. Itu yang bekerja adalah batang otak, antara lari atau nurut. Nah, limbiknya menutup. Itu semakin kalau zaman awake dhewe cilik diwarai bapake ABC kok baru mamimu baru lali nah semakin disenani berotot semakin raiso. Nah itu seperti itu. Jadi itu limbiknya menutup. Semakin diintervensi semakin menutup. Nah kalau jangan rasa senang, limbik membuka, apa aja yang kita berikan masuk ke korteks, itu akan menjadi anak kenapa kok bisa gitu ya kalau dengan rasa senang gitu ya. Tadi hubungannya karo itu tadi tiga bagian otak itu, enak sing nutup, enak sing buka. Kalau nutup ya wes gak perlu guna pikiran. Itu ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf karena keterbatasan kemampuan saya. Mungkin kalau ada kebaikan ini dari Allah SWT. Sudah ada pertanyaannya? Ya, pertanyaan sudah siap, belum sholat juga. Ya. Jadi kalau ada kesalahan itu mungkin dari saya sendiri. Saya tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.